Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, berarti silahkan dibayangkan Sabtu dini hari kita akan menuju ke Padang Arafah itu sekitar jam 2 pagi. Apa yang dibawa silahkan disiapkan di dalam ranselnya masing-masing. Satu, baju ganti satu setel. Kemudian kedua adalah kalau bapak-bapak jangan lupa bawa rompi, Pak. Rompi yang abu-abu orange itu nanti dibawa tapi jangan dipakai dulu. Kemudian apalagi kantong sendal, kantong kerikil itu juga dibawa, dan kalau dibutuhkan pakaian ihram cadangan, mau kena cadangan juga boleh, kemudian perlengkapan mandi dan lain-lain sebagainya sesuai kebutuhan. Alhamdulillah Pak Haji Firman Taufik sudah hadir bersama kita semua. Oleh karenanya kita awali perjumpaan kita kali ini dengan sama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat kepada Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada Haji Firman, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati guru kita Habib Al-Mukarram Profesor Dr. Habib Ahmad Al-Kaf, yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, para calon jamaah haji, calon haji, insya Allah berapa hari lagi, tidak terasa hari ini sudah tanggal 7 Zulhijjah, dan prosesi haji akan segera dimulai Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya kami izin umumkan bahwa seperti yang tadi pagi disampaikan oleh Habib, nanti maghrib apa isya Habib? Sholat maghrib ya. Nanti setelah sholat maghrib kita akan melaksanakan sholat sunat tasbih ya, kemudian seperti biasa menunggu sampai dengan isya, kemudian sholat isya dan makan malam. Setelah itu Bapak Ibu sudah mulai dapat untuk berkemas-kemas. Jadi Bapak Ibu sekalian, insya Allah nanti pada keesokan hari, yaitu hari Jumat, karena itu bertepatan hari Jumat, maka ada kewajiban bagi kita yang laki-laki untuk berjamaah di masjid. Nanti pelaksanaan sholat Jumatnya adalah di masjid di seberang wisma kita ya, gitu ya. Di sini kurang lebih ke seberang itu ada 100 meter ada masjid. Kita akan berjamaah yang laki-laki di sana, sedangkan ibu-ibu dipersilakan untuk tetap melaksanakan sholat zuhurnya di sini di dalam wisma. Nanti bisa berjamaah dengan ibu-ibu. Setelah itu malam berarti bapak dan ibu akan melaksanakan mandi ihram. Nanti silahkan diatur mandi ihramnya, bisa setelah isya, bisa menjelang berangkat, bisa setelah maghrib, bebas. Setelah itu mandi ihram, kemudian baru nanti menjelang keberangkatan kita, yang insya Allah keberangkatan kita adalah jam 2 pagi. Berarti 2 paginya sudah hari Sabtu, tanggal 9 Zulhijjah. Kita sudah mengenakan pakaian ihram, baik laki maupun yang ibu-ibu. Tentunya laki-laki pakaian ihram sama seperti umroh, 2 helai kain, tidak berlapis, artinya tidak ada pakaian dalam di dalam. Kemudian memakai sendal gunung, dan untuk ibu-ibunya dipersilakan menggunakan baju ihram sunnahnya warna putih, bisa dipakai mukena panjang yang dari tinggi. Ibu-ibu jangan lupa pakai scarf orange, itu untuk kemudahan kami mengenali. Di luar itu yang harus disiapkan tentunya tanda pengenal. Kalau saran kami, tanda pengenal ini disimpan di dalam tas, kemudian nanti ditunjukkan kepada petugas kalau diminta. Karena kita masih makainya masih cukup lama,
9, 10, 11, 12, 13 itu kalau hilang sudah terjadi di beberapa travel, ada jamaahnya yang hilang, itu butuh 3 hari untuk mendapatkan penggantinya. Sementara itu Bapak Ibu dapat mulai menginstall di HP masing-masing aplikasi Nusuk. Di aplikasi Nusuk itu nanti setelah login, masukkan nomor paspor, masukkan nomor visa, itu otomatis versi digitalnya kartu kita tuh akan muncul di Nusuk ini. Saya sudah coba kemarin waktu kita umroh yang pertama, pasti pada masih ingat ketika di eskalator kita ditanya satu-satu, saya menunjukkan itu dan berhasil lewat ya. Termasuk ada petugas Nusuk yang datang ke sini ke hotel, saya juga menunjukkan itu, alhamdulillah di scan dan datanya sama persis dengan yang ada di kartu-kartu kita. Itu untuk antisipatif saja ya. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, berarti silahkan dibayangkan Sabtu dini hari kita akan menuju ke Padang Arafah itu sekitar jam 2 pagi. Apa yang dibawa silahkan disiapkan di dalam ranselnya masing-masing. Satu, baju ganti 1 setel. Kemudian kedua adalah kalau bapak-bapak jangan lupa bawa rompi Pak. Rompi yang abu-abu orange itu nanti dibawa tapi jangan dipakai dulu. Kemudian apalagi kantong sendal, kantong kerikil itu juga dibawa. Dan kalau dibutuhkan pakaian ihram cadangan, mukena cadangan juga boleh. Kemudian perlengkapan mandi dan lain-lain sebagainya sesuai kebutuhan. Bagaimana dengan barang-barang berharga kita? Silahkan simpan di koper besar, dikunci. Jadi bawa seperlunya aja. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan kah? Silakan Bu. Bukan malam ini, besok ya. Sudah. Nggak jadi nanya? Sudah tinggal Oh, baik. Alhamdulillah. Silakan, ada yang lain? Tas paspor ini silakan kalau merasa diperlukan untuk dibawa, silakan dibawa. Kalau tidak, biasanya kami nanti pada saat pelaksanaan wukuf memang belum terpakai tas-tas yang lain. Ketika nanti selesai proses wukuf, ini saya agak meloncat sedikit ya. Selesai proses wukuf kita tawaf ifadah, itu biasanya cuma bawa kantong sendal, tanpa harus bawa lagi tas paspor. Tapi kalau dirasa perlu bawa silakan. Ada pertanyaan? Yang lain? Ya, silakan. Saya baca di info ada yang bawa apa namanya pampers segala itu untuk apa ya? Pampers. Enggak, kok ada yang kita bawa pampers yang lupa apa sih? Ada yang merasa menyarankan bawa pampers? Karena antrian tipisnya dan sebagainya. Oh, baik. Saya nggak ngerti. Baik. Kalau pada saat kita berihram, khususnya bapak-bapak, rasanya sama-sama kita ketahui tidak boleh ya. Tapi di Mina seandainya memang bapak-bapak atau ibu merasa perlu untuk bawa pampers, nggak ada larangan sih Pak. Silahkan aja. Cukup ya Pak ya. Silakan Bu, yang di belakang. Perlengkapan mandi tanpa parfum dan lain sebagainya. Oh baik. Baik. Ini sebetulnya sama pertanyaannya ketika kita di manasik ya. Selama kita dalam keadaan berihram, tentunya setelah niat haji itu akan jatuh larangan dalam berihram, salah satunya menggunakan wangi-wangian. Untuk lebih jelasnya kami mohon tambahan dari Habib. Sebetulnya udah jelas, cuma Mas Firman pengen ditemenin nih sih. Minum dulu, ketahuan. Tadi masalahnya tadi sudah jelasin bahwa ketika ihram itu larangan udah mulai, termasuk ya enggak
sampai kita tahallul. Jadi ketika sudah mulai pakai ihram itu belum larangan. Tapi kalau sudah niat, biasanya niat itu kapan? Mungkin sekalian diterangkan. Itu biasanya kalau kita sudah pakaian ini itu kita naik bis, biasanya itu di sini dekat di tempat biasa depannya di lobi, kita naik bis, kita baru niat haji. Kalau sudah niat, larangan yang kita terangkan dan waktu umroh kemarin itu sama persis. Nggak boleh pakai wangi-wangian, nggak boleh motong rambut dan seterusnya yang larangan-larangan kemarin kita pelajari. Ya enggak? Jadi itu larangan. Sampai kapan? Sampai kita wukuf. Setelah wukuf, kalau memang kita seperti rencananya TV bahkan seperti yang tahun lalu dan sebelumnya, yaitu tawaf ifadah dulu, setelahnya tawaf ifadah, sa'i, tahallul, baru bebas lagi. Kecuali satu yang besar tuh nggak boleh, yaitu suami dan istri. Itu aja. Jadi kalau seandainya Aqabah dulu, seandainya di sana tidak bisa, gagal atau maka ke Aqabah, habis Aqabah biasanya ke sini dulu. Kemudian cari kapan ke tawaf ifadah. Biasanya TV akan mencari peluang yang terbaik untuk jamaah. Bisa-bisa hari itu, bisa-bisa besok, bisa-bisa nanti. Kalau keadaannya memungkinkan, karena apalagi tahun ini memang ada perubahan, tapi mudah-mudahan perubahannya menjadikan lebih mudah untuk kita, insya Allah. Amin. Itu saja mungkin. Jelas ya? Itu yang bertanya. Jelas. Terima kasih. Baik, kita lanjut ya. Oh ya, di sebelah sana ada minuman dingin, boleh sambil diminum Bapak Ibu. Ada snack juga. Silakan. Rompi, baik. Jadi rompi itu kita bawa itu sebetulnya nanti untuk pelemparan jamarot, Pak. Pelemparan jamarot itu termasuk fungsi daripada pakaian ganti satu setel. Kalau kita tidak berhasil ibadah dulu, ya prepare duluan, Pak. Itu tujuannya. Saya lanjut ya. Ya. Jadi berangkat sini Arafah, terus balik lagi ke sini itu memakan waktu berapa lama? Dari sini Arafah balik lagi ke sini. Nah, maksudnya melanjutkan melakukan rangkaian acaranya. Berihramnya berapa lama? Begitu Kita pertanyaannya. bawain cuma satu baju. Oh baik. Ya. Nah itu kemudian seperti yang ditulis tadi itu peralatannya ini kerikil sama segala macam, tas sandal apa segala macam itu waktunya untuk balik lagi ke sini mengambil baju yang lain atau persiapan yang lain itu memakan waktu berapa? Baik. Jadi pertanyaannya berapa waktu yang dibutuhkan mulai dari kita berangkat sampai kemudian kita balik lagi ke sini untuk ngambil baju ya Pak ya? Demikian ya. Saya jawab nanti setelah saya jelaskan yang ini. Jadi Bapak Ibu setelah kita ada pertanyaan? Enggak ada ya. Jadi setelah kita mandi ihram, kemudian sudah berihram, kemudian kita akan pergi ke Arafah. Tadi Habib sudah menjelaskan akan melaksanakan niat. Mikotnya di mana? Mikotnya di sini. Jadi kita nggak perlu untuk mengambil mikot lagi ke tempat yang lain seperti Jirona dan lain sebagainya. Mikotnya adalah dari sini. Kemudian Bapak Ibu nanti sama-sama sebelum jam 2 sudah masuk di dalam bis masing-masing sesuai pembagian di room bis, ada bis 1, bis 2 dan seterusnya. Dan nanti akan dipandu untuk melaksanakan lafaz niat haji, yaitu yang pendek itu labbaik Allahumma hajjan. Hafal semua insyaallah ya. Nah, setelah dilafazkannya niat haji tersebut berarti jatuhlah larangan ihram. Kemudian bis akan bergerak dari sini. Sebetulnya ke Arafah kalau dilihat di peta itu cuma segini jaraknya, dekat banget. Jadi kalau normal sebetulnya 10 menit kita sampai insya Allah Pak ya. Kita akan menempati lokasi maktab yang nomornya adalah 14. Mungkin selama ini Bapak Ibu sudah pernah dengar dari saudara-saudaranya ada 111, 112, 113, 114. Sekarang penomorannya sudah berubah.
111, 112, 333, 444, 555, 666, 777. Nah, 14 itu adalah 777 dan kita menempati maktab 14 atau maktab 777. Seperti itu. Sekali lagi Ya, sekali lagi penjelasan yang maktab. maktab, baik. Penjelasan maktab ya. Jadi maktab itu adalah sebuah komplek tenda, Pak, yang isinya berkisar antara 3.000 sampai 4.000 jamaah. Satu maktab. Maktab ini dikelola oleh, kalau dulu yang mengelola adalah BUMN-nya Saudi yang disebut muasasah. Sekarang dikelolanya oleh pihak swasta yang disebut syarikah. Syarikah itu PT dalam bahasa Indonesia. Nah, kita dilayani oleh syarikah yang namanya Duyuf Al-Baits. Syarikah ada banyak, ada Masarik, Duyuf Al-Baits, Rauf Mina dan sebagainya. Kita dilayani oleh syarikah Duyuf Al-Baits. Nah, Duyuf Al-Baits ini mengelola maktab 333, 444, 555, 666, 777. Mengelola 5 maktab. Kita ada di maktab 777. Nah, kemudian setelah anggap kita sudah sampai perjalanan, anggap 2 jam masuk, waktu subuh kita sholat subuh sama-sama di sana. Kemudian kita akan menempati satu komplek tenda itu diisi oleh 2 travel. Jadi berdasarkan peta yang kami dapat dari pihak syarikah Al-Baits, nanti TB itu akan menempati tenda bersama travel Azikra. Ya, berarti Bapak Ibu akan berbagi tempat nanti di sana. Nanti kita akan atur saf depan untuk bapak-bapak, saf belakang untuk ibu-ibu. Tentunya akan ada 2 travel di situ. Jumlah mereka 68, kita 9.